Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan mendapatkan keberkahan. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dengan latihan soal yang berkaitan dengan bab yang kita ambil, yaitu tentang pembagian fiil kepada berdasarkan zaman, yaitu menjadi 3, fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Dan bagi teman-teman semuanya, kami menyampaikan yang belum subscribe channel kami agar segera mensubscribe dan men-share sebanyak-banyaknya. Semoga kami semakin bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat. Kita mulai masih dengan halaman 24, di mana video yang lalu kita membahas latihan atau tamrin kedua. Di sana ada 2 bagian pertama dan bagian kedua. Maka video kali ini kita akan memulai dari latihan yang ketiga. Kita baca. Di sini juga ada 2 bagian, ya, hamzah dan alba. Kita baca yang hamzah, kita mulai dari yang hamzah. Dha fi'lan mudhari'an munasiban fil makanil khali mimma ya'ti. Letakkan atau masukkan fi'il mudhari yang sesuai di tempat yang kosong dari 4 nomor di bawah ini. Kita mulai dari yang pertama. Jadi kita diperintahkan untuk meletakkan fi'il mudhari pada tempat-tempat yang kosong ini, ya, yang bertitik. Kita masukkan, kita jawab dengan fi'il mudhari sesuai dengan perintahnya. Yang pertama adalah al-fa'ratu titik-titik minal kitti. Al-fa'ratu adalah tikus. Titik-titik minal kitti dari kucing. Kalimat apa yang sesuai? Salah satunya adalah takhafu. Baik, al-fa'ratu takhafu minal kitti. Ya, tikus takut kepada kucing, ya. Atau ada kalimat lain, misalkan tafirru minal kit, ya. Tikus itu lari dari kucing. Kemudian yang selanjutnya adalah al-kalbu titik-titik wara'a sahibi. Anjing itu titik-titik di belakang tuannya atau di belakang pemiliknya. Di antara fi'il mudhari yang sesuai yang bisa kita letakkan pada tempat yang kosong ini adalah yamshi, yaitu berjalan, ya. Yamshi berjalan. Jadi anjing itu berjalan di belakang tuannya atau pemiliknya. Kemudian yang ketiga adalah ad-dajajatu titik-titik kulla yaumin baydatan. Ayam betina titik-titik setiap hari 1 telur. Maka fi'il yang sesuai yang bisa kita masukkan adalah tabidu, ya. Tabidu, ya. Tabidu ad-dajajatu, ayam betina bertelur setiap harinya 1 telur, ya.
Kemudian yang keempat, al-ummu titik-titik auladaha. Ya, seorang ibu titik-titik anak-anaknya. Maka di antara fiil yang bisa kita masukkan yang sesuai dengan jumlah ini adalah turabbi. Baik ya, adalah turabbi. Seorang ibu mendidik anak-anaknya ya, seorang ibu mendidik anak-anaknya. Maka dengan ini kita sudah selesai dengan menjawab bagian pertama dari latihan yang ketiga. Kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu al-ba'u dari latihan yang ketiga. Kita baca perintahnya. Bo fi'lan madiyan fil makanil khali mimma ya'ti. Letakkan fi'il madhi pada tempat yang kosong. Ya, jadi bagi teman-teman yang memiliki bukunya, harap untuk dibuka karena terkadang gambarnya seperti ini, yaitu ngeblur, tidak jelas, sehingga akan mengganggu teman-teman dalam memahami dan mempelajarinya. Sehingga kami sarankan bagi teman-teman yang memiliki bukunya untuk dibuka bukunya, yang belum memiliki agar segera memilikinya, sehingga akan lebih memudahkan ketika kondisi seperti ini ya, gambarnya menjadi buram atau tidak jelas. Yang pertama adalah al-walad titik-titik al-julus ya, seorang anak titik-titik al-julus duduk. Maka fiil yang bisa kita masukkan untuk mengisi tempat kosong ini adalah fiil arada. Ya, arada. Ya, seorang anak ingin duduk ya. Kemudian yang kedua adalah titik-titik ar-rajulu fin nahri ya. Titik-titik seorang di sungai ya. Di antara fiil yang bisa kita masukkan untuk mengisi tempat yang kosong adalah sabaha. Sabaha artinya berenang ya. Sabaha artinya berenang. Jadi laki-laki berenang di sungai. Kemudian yang selanjutnya adalah al-khadimu titik-titik al-hujrata. Al-khadim pembantu titik-titik al-hujrata kamar. Salah satu fiil atau di antara fiil yang bisa kita masukkan adalah kanasa. Yaitu menyapu ya. Jadi al-khadim seorang pembantu menyapu kamar ya. Atau ada fiil-fiil yang lain yang teman-teman bisa masukkan dan itu sesuai, maka tidak mengapa. Kemudian yang keempat, aliyun titik-titik ila Faransa ya. Ali titik-titik ke Perancis. Di antara fiil yang bisa kita masukkan adalah zahaba, pergi. Ya, Ali pergi ke Perancis.
apabila teman-teman memiliki kalimat lain atau fiil yang lainnya, maka bisa dimasukkan ke dalam tempat yang kosong ini. Baik, ini adalah jawaban kita terkait latihan soal yang ketiga. Ya, jadi ada 2 bagian, hamzah dan ba. Semuanya kita sudah jawab. Apabila teman-teman masih merasakan bingung, belum bisa dimengerti, maka kami sarankan untuk mengulang kembali, melihat dan mendengarkan videonya. Kita beralih ke latihan yang keempat. Ya, di sini ada perintah, ada 3 nomor yang semuanya adalah mengandung perintah. Ya, yang pertama adalah iti bi khamsi jumalin kullu wahidatin minha mabdu'atun bi fi'lin madin. Jadi perintahnya adalah datangkan 5 jumlah di mana setiap jumlahnya, ya setiap dari 5 jumlah itu mabdu'atun bi fi'lin madin, diawali dengan fi'il madhi. Mengingat 5 jumlah ini terlalu banyak, maka kita ambil sampel 3 fi'il saja. Ya, 3 jumlah yang semoga bisa mewakili 5 jumlah tersebut atau 5 jumlah yang diminta. Kita mulai, kita tulis di bagian atas nomor pertama. Yang mengingat tempatnya tidak mencukupi, maka kita menggunakan tempat-tempat yang kira-kira bisa kita gunakan. Baik, adapun yang pertama dimulai dengan fi'il madhi. Contohnya adalah qama qamal imamu fis sholati. Baik, ini adalah jumlah yang pertama, qamal imamu fis sholati, yang diawali dengan fi'il madhi. Qama itu berdiri, ya. Seorang imam berdiri dalam sholat. Kemudian fi'il atau jumlah kedua yang diawali dengan fi'il madhi, contohnya adalah kataba katabal abu ar-risalata, ya. Seorang ayah atau ayah menulis ar-risalah, yaitu surat, ya. Kataba adalah fi'il madhi. Kita mulai jumlah ini dengan fi'il madhi. Kemudian jumlah yang ketiganya yang diawali dengan fi'il madhi adalah tabakhat tabakhat al-ummu at-ta'ama. Baik, ibu memasak makanan, ya. Tabakhat ini adalah fi'il madhi. Asal katanya adalah tabakha. Kemudian kita masukkan ta ta'nis atau ta yang berharokat sukun. Untuk fungsi dari ta berharokat sukun ini adalah untuk menunjukkan bahwa yang melakukan pekerjaan
ini adalah perempuan. Ya. Jadi di sini kita menyebutkan bahwa yang memasak di sini adalah seorang ibu dan ibu adalah perempuan, maka kita meletakkan ta utaknis atau ta yang berharokat sukun untuk menunjukkan bahwa yang melakukan kegiatan tersebut adalah perempuan. Baik, dengan ini maka kita sudah selesai dengan nomor pertama, yaitu untuk membuat jumlah diawali dengan fi'il madhi. Kemudian kita beralih ke nomor berikutnya, masih dengan perintah yang sama, akan tapi beda fi'ilnya. Kalau nomor pertama ini dengan fi'il madhi, yang kedua ini adalah dengan fi'il mudhari. Ya, baik kita ambil space sampingnya. Apabila ya teman-teman ingin menggunakan jumlah yang sebelumnya kita pakai, maka tidak mengapa tinggal mengubah fiilnya saja, atau apabila kita ingin atau teman-teman menginginkan jumlah lain, maka tidak mengapa ya. Yang penting sesuai dengan apa yang diperintahkan. Baik, kita jawab. Jumlah yang pertama adalah misalkan yadrusut thalibu an-nahwa ya. Yadrusut thalibu an-nahwa ya. Yadrusu adalah fi'il mudhari ya. Seorang siswa sedang belajar nahwu ya. Kemudian contoh yang kedua adalah tanamu Fatimatu. Fatimah tidur. Ya, tanam adalah fi'il mudhari dari fi'il madhinya nama yanamu. Kita menggunakan tanam karena Fatimah perempuan ya. Sehingga kita menggunakan ta di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah yaknusu al-khadimu al-bilato. Baik, pembantu sedang menyapu lantai ya. Yaknusu adalah fi'il mudhari dari fi'il madhinya kanasa yaknusu. Baik teman-teman semuanya, ini adalah contoh atau jawaban kita untuk nomor 2 ya. Berarti kita sudah menjawab nomor pertama dan nomor 2-nya. Kita beralih ke yang ketiga ya, dengan masih dengan perintah yang sama membuat 5 jumlah, namun kita berikan 3 jumlah saja sebagai perwakilan. Fi kulli wahidatin minha fi'lu amrin. Nah, perintah yang ketiga adalah dengan fi'il amr. Yang pertama dengan fi'il madhi, kedua dengan fi'il mudhari, yang ketiga adalah fi'il amr. Kita coba ambil space atau tempat sisa ya di samping nomor 2. Contoh kita buat ightasil ya. Ightasil ya Ahmad. Ightasil ya Ahmad. Mandilah wahai Ahmad.
Jadi ightasil ini dari asal kata ightasala, yaghtasilu, ightasil. Kemudian contoh yang kedua adalah nadhifi, al-ghurfata ya Aisyah. Baik, bersihkanlah kamar wahai Aisyah. Ya, asal katanya nadzafa yunadzifu. Karena yang diperintah adalah Aisyah perempuan, maka kita menambahkan ya di sini. Nadzifi, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah i'malu ya banna. Ya. I'malu ya banna. Bekerjalah wahai pekerja bangunan. Ya. Jadi banna adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan untuk membangun rumah atau bangunan yang lainnya, sekolah dan sebagainya. Maka ketika pekerja itu telah sampai ke tempat kerjanya, kita mengatakan i'malu ya banna. Bekerjalah wahai para pekerja. Ya, dengan i'malu ya kita menambahkan di sini wawul jamaah. Ya, karena banna adalah bentuk jamak. Ya, jadi banyak pekerja, jumlahnya banyak. Maka kita mengatakan i'malu ya banna. Baik teman-teman semuanya, ini adalah jawaban kita tentang latihan soal yang keempat. Dari masing-masing 3 nomor ini kita sudah menjawab semuanya. Bagi teman-teman yang masih merasakan dan mendapati kebingungan dan belum bisa dimengerti, maka kami sarankan untuk mengulang kembali menonton videonya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sebelum ditutup, kami mengingatkan lagi kepada teman-teman yang belum subscribe agar mensubscribe channel kami. Semoga kami semakin bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.